Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Putri dengan NIM 181303011, Hukum Tata Negara Lokal A, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, video ini merupakan tugas pengganti dari ujian tengah semester Hukum Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampunya Bapak Roni Effendi MH. Pada mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia terdapat dengan bobot 2 SKS. Dan materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu ruang lingkup hak asasi manusia, teori-teori hak asasi manusia, perkembangan pemikiran hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, sampai dengan pengadilan hak asasi manusia internasional. Materi yang saya ambil pada kesempatan ini yaitu tentang lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia ini merupakan salah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen Undang-Undang Dasar, yaitu semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga-lembaga ini nantinya akan bertugas untuk mengusut tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin hak asasi manusia semua masyarakat di Indonesia. Pada materi kali ini, lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia hanya 3 lembaga yang akan saya bahas. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak. Lembaga yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang seringkali juga disingkat dengan Komnas HAM. Lembaga ini merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya, di mana fungsi-fungsinya yaitu melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini telah termaktub di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Sedangkan tujuan dari Komisi Nasional HAM ini yaitu yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia yang kedua yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang sering disingkat dengan LPSK. Tujuan dan wewenang dari LPSK yaitu untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada korban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan utama yang harus diberikan LPSK kepada saksi ataupun korban adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban. Yang kedua yaitu menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan korban untuk perlindungan.
Hal ini telah diatur ketentuannya dalam pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, memberikan keputusan pemberian perlindungan kepada korban kejahatan. Nah, selanjutnya yaitu hak kewajiban saksi dan korban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah dua sisi mata uang. Dalam hal ini, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh saksi sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban. Ketentuan ini sama dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang ketiga yaitu Komisi Perlindungan Anak. Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang seringkali disingkat dengan KPAI. Komisi ini adalah lembaga negara yang independen dan dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal yang dianggap perlu kepada seluruh penyelenggara negara. Namun, KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal dan non-pemerintahan lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggaraan perlindungan anak, maka KPAI mempunyai wewenang untuk memberikan penanganan sementara dan segera meminta instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. Namun, jika dilihat realita yang terjadi di lapangan, masih banyak hak-hak asasi manusia masyarakat Indonesia yang dilanggar. Tidak adanya jaminan serta acuhnya penyelenggara negara terhadap hak-hak tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ini masih belum berfungsi secara seutuhnya karena masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dan ditambah lagi dengan luasnya negara Indonesia, maka belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia ini. Baik, dari pemaparan materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini sebagai pengganti tugas ujian tengah semester Hukum Hak Asasi Manusia, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama melindungi hak asasi manusia semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.